Salam sahabat STMJ, sharing 3 menit with Jesus, edisi 17 September 2022, berkah dalam. Bertemu kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulstianingsih. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Dalam bacaan Injil hari ini ada satu ayat yang sangat menarik bagi saya pribadi, yaitu pada ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya sangat terkesan dengan ayat ini. Perumpamaan tentang seorang penabur merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Dalam bacaan Injil hari ini, perumpamaan menggambarkan benih yang ditabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, tetapi ada pula yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah iblis yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Hatinya seperti tanah yang berbatu-batu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin men-sharingkan bahwa seperti inilah kehidupan saya sebelum Tuhan mengutus Roh Kudus berdiam di hati saya. Saya seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, tidak mau mendengar dan mentaati perintah Allah. Keimanan saya dirampas oleh iblis dengan sikap kesombongan, bahwa saya mampu mengatasi segala permasalahan hidup saya. Saya bisa mencukupi kebutuhan hidup saya dengan bekerja sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam keseharian saya. Kehidupan saya yang jauh dari Tuhan, tidak ke gereja, jarang berdoa, dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya tidak memikirkan kehidupan rohani, lena dengan keadaan yang serba ada dan serba tercukupi. Benih yang ditabur itu di tempat yang tidak tepat. Seperti itulah gambaran hati dan kehidupan saya pada waktu itu. Sampai pada suatu saat di tahun 2010, Tuhan izinkan semuanya habis. 0, tidak ada yang tersisa. Saya sampai tidak punya apa-apa. Rumah dan kendaraan habis. Saya benar-benar terpuruk dalam situasi dan kondisi yang teramat sangat sulit. Saya harus berjuang sendirian membawa 2 anak saya yang sudah mulai bertumbuh dewasa dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, inilah kesombongan saya. Tuhan memproses saya bertahun-tahun dengan tetesan air mata. Mengutuk Tuhan? Tidak. Disinilah saya justru menyadari saya sungguh merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mulai mencari Tuhan, menghidupi kembali iman saya dengan berdoa, memperbaiki sikap batin, dan kembali merendahkan hati dan diri saya di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa tanpa Tuhan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Ada satu hubungan yang intim dengan Sang Pemilik hidup saya. Ada satu kepasrahan dan menyerah total kepada penyelenggaraannya. Puji Tuhan, perlahan-lahan pemulihan terjadi dalam kehidupan saya sampai dengan hari ini. Sekalipun saya tidak berlebih, Tuhan izinkan saya untuk bisa selalu berbagi berkat dengan sesama saya dalam segala hal, baik moral maupun material, waktu, tenaga, maupun pelayanan saya di gereja. Apa yang selama ini hilang, sudah Tuhan kembalikan, bahkan berkali-kali lipat. Sungguh Tuhan teramat sangat baik ke dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam perumpamaan ini, benih yang ketiga jatuh ke tanah yang baik. Dalam ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Benih yang baik itu jatuh di hati saya karena penyertaan Roh Kudus. Bertumbuh dan berbuah dalam kebaikan, dan ini sungguh membuat saya merasakan damai sejahtera dan sukacita, sekalipun saya berbeban berat. Saya orang yang penuh dosa, masih dikasihani oleh Tuhan. Maka sebagai wujud syukur saya
saya selalu mengawali hari saya dengan saya merayakan Ekaristi di gereja. Ada 3 poin penting yang saya dapatkan ketika saya menyambut tubuh dan darah Kristus yang boleh saya sambut selama perayaan Ekaristi. Yang pertama, saya memohon rahmat pengampunan, menyadari bahwa saya orang yang penuh dengan dosa, sehingga saya boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, menyadari keterbatasan fisik dan kesehatan saya, maka saya memohon rahmat kesehatan supaya saya dimampukan Tuhan melewati hari itu menjalankan segala aktivitas saya dengan baik. Yang ketiga, menyadari bahwa saya berbeban berat, maka saya memohon rahmat belas kasih Tuhan, karena saya tahu tanpa kemurahan Tuhan saya tidak mampu melewati masa-masa sulit. Maka saya sangat bersyukur setiap pagi saya boleh merayakan Ekaristi sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan saya. Saya juga memohon rahmat belas kasih Tuhan supaya saya dimampukan bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang saya jumpai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian sharing yang boleh saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Berkatalah.